Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 29 September 2022. Pekan biasa ke-26, Ofisi pekan kedua. Pesta Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Malaikat Agung. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan di hadapan para malaikat. Mada. Marilah kita mohon pada Kristus, semoga Ia berkenan mengutus Mikael sakti agar mendampingi dan melindungi. Semoga juga Gabriel yang kuat diutus pula membawa selamat dan mengunjungi rumah kita ini sepanjang hari. Rafael pula sangat diharapkan supaya tiba untuk menyembuhkan segala lara, semua gangguan jiwa dan raga. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Mazmur 102. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang melimpahi hidupmu dengan kebaikan dan menjadikan masa mudamu kekal seperti Garuda. Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia memperkenalkan rencananya kepada Musa dan memaklumkan karyanya yang agung kepada umat Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia.
Ia tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalas sepadan dengan kesalahan kita. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Sebab Ia mengetahui keadaan kita. Ia ingat bahwa kita debu. Adapun manusia hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang ia berkembang. Apabila angin melintasinya ia tak ada lagi, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang takwa berlangsung dari sedia kala sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang melakukan perintahnya dengan setia. Tuhan menegakkan takhta-Nya di surga. Ia meraja dan berkuasa atas segala-galanya. Pujilah Tuhan, hai semua malaikat-Nya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan titah-Nya dan memperhatikan segala firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai para tentaranya, para panglima yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya,
di semua wilayah kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Bacaan dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap
dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Pasal ke-8. Hal persahabatan yang akrab dengan Yesus. Jikalau Yesus berserta kita, niscaya segala-galanya berjalan baik, dan tak ada hal yang kelihatan sulit. Tetapi jika Yesus tidak berserta kita, maka semuanya akan terasa berat dan sulit. Bila Yesus tidak berkenan berbicara di dalam hati kita, maka segala penghiburan tak ada harganya. Apabila Yesus berkata satu patah kata saja, maka kita akan merasa memperoleh hiburan besar. Tidakkah Maria Magdalena seketika itu juga bangkit dari tempatnya menangis, waktu Marta berkata kepadanya, "Tuhan ada di sana dan memanggil dikau." Sungguh bahagialah kita waktu merasa sedih, lalu dipanggil Yesus untuk bergembira di dalam hati. Betapa lesu dan beratnya rasanya tanpa Yesus. Sangat bodoh dan sia-sialah jika kita mengindahkan sesuatu di luar Yesus. Bukankah itu berarti suatu kerugian yang lebih besar daripada kehilangan seluruh dunia? Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir, Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan, kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu, rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya.
Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah pencipta alam semesta, tugas malaikat dan manusia Kau bagikan dengan bijaksana. Para malaikat tetap mengabdi-Mu dan mendampingi Engkau di surga. Moga-moga mereka juga melindungi hidup kita di dunia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.